Analisis rantai nilai ini mengidentifikasi dan memanfaatkan hubungan internal dan eksternal dengan tujuan untuk memperkuat posisi strategis suatu perusahaan. Eksploitasi berkaitan dengan analisis biaya dan faktor non-finansial lainnya yang berbeda-beda karena kumpulan aktivitas yang berbeda harus dipertimbangkan. Selain itu, mengelola driver biaya operasional dan organisasi untuk menciptakan hasil pengurangan biaya jangka panjang yang merupakan masukan penting dalam analisis rantai nilai ini ketika kepemimpinan biaya ditekankan. Pada analisis rantai nilai ini, kita akan membahas yang pertama, mengeksploitasi kaitan internal, yang kedua, mengeksploitasi hubungan dengan pemasok, dan yang ketiga, mengeksploitasi hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, mengeksploitasi kaitan internal. Manajemen biaya strategis yang baik mengamanatkan pertimbangan dari bagian rantai nilai di mana perusahaan berpartisipasi, atau biasanya disebut sebagai rantai nilai internal. Kegiatan sebelum dan sesudah produksi harus diidentifikasi dan keterkaitannya diakui dan dieksploitasi. Memanfaatkan hubungan internal berarti bahwa hubungan antar aktivitas dinilai dan digunakan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan nilai. Misalnya, desain produk dan aktivitas pengembangan terjadi sebelum produksi dan terkait dengan kegiatan produksi. Cara produk ini dirancang mempengaruhi biaya produksi. Bagaimana biaya produksi terpengaruh membutuhkan pengetahuan tentang driver biaya. Dengan demikian, mengetahui penggerak biaya kegiatan sangat penting untuk memahami dan memanfaatkan keterkaitan. Yang kedua yaitu mengeksploitasi hubungan dengan pemasok. Meskipun masing-masing perusahaan memiliki rantai nilainya sendiri, masing-masing perusahaan juga termasuk dalam rantai nilai yang lebih luas, yaitu rantai nilai industri. Sistem rantai nilai juga mencakup aktivitas rantai nilai yang dilakukan oleh pemasok dan pembeli. Memanfaatkan hubungan eksternal berarti mengelola keterkaitan ini sehingga kedua perusahaan dan pihak luar menerima peningkatan keuntungan. Pemasok memberikan masukan dan sebagai konsekuensinya dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap posisi strategis pengguna. Di sini ada mengelola biaya pengadaan, yaitu untuk menghindari melemahnya posisi strategisnya, suatu perusahaan harus hati-hati memilih pemasoknya. Untuk mendorong manajer pembelian memilih pemasok yang berkualitas, keandalan dan kinerja pengirimannya dapat diterima, dua persyaratan penting harus kita identifikasi. Yang pertama, diperlukan adanya biaya komponen yang lebih luas. Sistem penetapan biaya berbasis fungsional biasanya memberi penghargaan kepada manajer pembelian semata-mata atas harga beli, misalnya variasi harga bahan. Pandangan yang lebih luas berarti bahwa biaya yang terkait dengan kualitas, keandalan, dan keterlambatan pengiriman ditambahkan ke biaya pembelian. Manajer pembelian kemudian diminta untuk mengevaluasi pemasok berdasarkan total biaya, bukan kepada hanya harga beli. Selanjutnya yaitu yang kedua, biaya pemasok diberikan pada produk yang menggunakan hubungan sebab akibat. Pengambilan biaya berbasis kualitas adalah kunci untuk memenuhi kedua persyaratan tersebut. Untuk memenuhi persyaratan yang pertama tadi, pemasok didefinisikan sebagai objek biaya dan biaya yang berkaitan dengan kinerja pembelian, kualitas, keandalan, serta pengiriman yang dilacak ke pemasok. Sedangkan dalam kasus yang kedua, produk adalah objek biaya dan biaya pemasok ditelusuri ke produk tertentu.
Yang ketiga yaitu mengeksploitasi hubungan dengan pelanggan. Pelanggan juga dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap posisi strategis perusahaan. Memilih segmen pemasaran tentu saja adalah salah satu elemen utama yang menentukan posisi strategis. Misalnya, menjual produk berkualitas menengah ke bawah dengan harga yang murah, dengan harga murah yang khusus, karena kapasitas menganggur bisa mengancam jalur distribusi utama produk. Di sini ada mengelola biaya layanan pelanggan. Tujuan utama penetapan strategis adalah identifikasi sumber keuntungan perusahaan. Dalam sistem penetapan biaya berbasis fungsional, biaya penjualan dan umum serta administrasi biasanya diperlakukan sebagai biaya periode, dan jika ditugaskan ke pelanggan, biasanya diberikan sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan. Dengan demikian, pesanan biaya berbasis fungsional adalah bahwa melayani pelanggan tidak menghabiskan biaya atau mereka semua tampaknya membebankan persentase pendapatan penjualan mereka yang sama. Jika biaya layanan pelanggan signifikan, maka kegagalan untuk menetapkannya sama sekali atau untuk menetapkannya secara akurat akan mencegah perwakilan penjualan mengelola campuran pelanggan secara efektif. Baiklah, cukup sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.